Kita jumpa lagi nih. Mau belajar apa hari ini? Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai gelombang, begitu ya. Pengertian gelombang, terus dalam gelombang itu, satu gelombang itu ada lembah, ada bukit gitu ya kan. Tapi saat ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis gelombang. Apa aja ya jenis-jenis gelombang? Oke, kita akan mempelajarinya. Terus, bukan hanya jenis-jenis gelombang, tapi juga besar-besaran dalam gelombang. Ada frekuensi, ada periode, ada kecepatan gelombang, ada panjang gelombang, dan lainnya. Oke, kita akan belajar itu hari ini. Jadi tonton video ini seterusnya ya. Kita akan berbicara mengenai jenis-jenis gelombang. Namun jenis-jenis gelombang ini ada yang berdasarkan medium rambatannya, ada yang berdasarkan amplitudonya, ada juga jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Oke, pertama sekali kita akan berbicara mengenai medium rambatannya, begitu ya. Oke, ya di sini berdasarkan medium rambatannya, gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa kita lihat ya, gelombang mekanik, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik ini yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya dia perlu yang namanya perantara untuk merambat. Contohnya itu gelombang bunyi, kemudian gelombang tali, dan gelombang air laut. Contohnya kalau gelombang bunyi kita memerlukan medium yaitu udara, seperti itu kan. Kemudian gelombang tali berarti kita memerlukan tali untuk melakukan gelombangnya. Oke, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya itu adalah cahaya. Kalau cahaya, contohnya cahaya matahari sampai ke bumi atau sampai ke terkena tubuh kita. Apakah ada medium yang diperlukan? Tidak ada. Ya, langsung cahaya matahari itu mengenai tubuh kita. Gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah juga ya. Oke, kalau berdasarkan amplitudonya apa aja? Juga ada dua jenisnya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ya, oke, gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Oke, contohnya itu gelombang berjalan dalam air gitu, yaitu gelombang air. Contohnya itu ombak, seperti itu ya dianya. Kemudian gelombang stasioner, ini perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya yang berlawanan. Artinya gelombang stasioner ini amplitudonya dan frekuensinya sama, tapi arah rambatnya yang berlawanan. Contohnya itu tali yang kita ikat, satu ujungnya kita ikat, satu lagi ujungnya kita pegang gitu kan. Terus kita kita getarkan seperti itu. Maka amplitudo dan frekuensinya sama seandainya gitu ya, tapi arah rambatnya yang berbeda. Ketika kita baru getarkan, maka arah gelombangnya itu contohnya menjauhi kita, tapi ketika dia datang lagi, dia kan akan mendekati kita, seperti itu ya. Oke, jenis yang ketiga adalah berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Kalau ini ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau transversal yaitu arah getarnya tegak lurus. Ingat kata kuncinya adalah tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya itu gelombang tali, cahaya, seismik sekunder. Gelombang longitudinal ini gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya, yaitu gelombang bunyi, gelombang pegas, dan seismik primer. Oke, kita sekarang bahasnya itu adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, ini adalah gelombang transversal. Bisa kalian perhatikan arah rambatannya itu bisa kita lihat ke arah kanan, sedangkan arah getarannya itu menuju ke bawah atau menuju ke atas. Maka arah rambatannya dengan arah getarannya yaitu kita bisa lihat ya, dianya tegak lurus seperti itu ya dianya. Oke, dia adalah tegak lurus. Kemudian kita perhatikan arah gelombang longitudinal. Arah rambatannya dia itu ke kanan, arah getarannya juga dia ke kanan. Berarti dia segaris seperti itu ya. Kalian bisa perhatikan ini.
Oke, kalau mau membedakan coba lihat bedakan ini arah gelombang transversal. Sebentar ya. Oke. Di sini kalian melihat arah getarannya ini yaitu yang warna merah ya. Oke, yang warna merah itu adalah arah getarnya. Kalian lihat arah gelombangnya, berarti dia tegak lurus seperti itu kan, dia tegak lurus. Sedangkan longitudinal dia kita lihat arah rambatannya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan. Begitu dia berarti dia segaris seperti itu. Oke. Besaran gelombang itu ada banyak ya, namanya juga gelombang berarti ada besarannya. Ada panjang gelombang itu ini dianya ya, bisa kita lihat ini panjang gelombangnya adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Ingat ya, jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Kemudian ada amplitudo adalah simpangan gelombang yang terjauh. Sedangkan cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu. Oke, ini tadi jarak ya, ini juga jarak, tapi perhatikan ini dalam satu periode, sedangkan ini dalam satu satuan waktu begitu. Oke. Dan contoh ini adalah dalam gelombang transversal gitu ya. Kita perhatikan di sini ada gelombang. Oke, dia dimulai dari atas ya, kemudian dia kiri. Oke, ini namanya ya satu gelombang gitu ya. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ingat, satu panjang gelombang untuk gelombang transversal yaitu satu bukit dan satu lembah ya. Kita bisa lihat nih, satu bukit dan satu lembah. Ini adalah, kita bisa lihat ini adalah bukit ya. Sedangkan ini adalah lembahnya seperti itu. Kita lihat sini, di sini ada lambda, ini lambda ya. Oke, satu lambda kayak gitu, berarti satu panjang gelombang, ini dianya. Kemudian ini adalah sumber gelombang dan amplitudo gelombang. Ini adalah amplitudo gelombang. Apa itu amplitudo gelombang? Oke, kita akan lihat di sini sebelumnya. Amplitudo adalah simpangan gelombang yang terjauh, berarti tinggi gelombang dari dasar menuju puncak gelombang. Ini adalah amplitudo. Bukan hanya di atas saja ya, tapi di bawah juga. Contohnya dari mana nih? Gini. Oke, ini dianya. Oke, jadi ini adalah amplitudo. Oke, kita lanjut ya ke gelombang longitudinal. Oke, kalau di dalam gelombang transversal ada bukit dan lembah. Tapi kalau dalam longitudinal ini, sebentar ya. Kalau dalam longitudinal ini, dia adalah rapatan dan regangan. Oke, jadi apa itu rapatan? Sebelumnya gini, satu panjang gelombang longitudinal ini sama dengan dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan. Jadi kita lihat rapatan, berarti kalau dibilang rapatan berarti bentuk gelombang yang rapat. Ini dianya ya, bentuk gelombang yang rapat. Jadi dua rapatan yang saling berdekatan itu disebut dengan satu gelombang. Oke, satu gelombang. Kemudian kita lihat bahwa di sini, kita lihat di sini ada regangan gitu kan. Yang mana regangan? Kita perhatikan di sini ada gambar dari gelombangnya yang berjarak seperti itu kan. Inilah disebut dengan regangan. Jadi regangan yang berdekatan itu disebut dengan satu gelombang seperti itu ya. Jadi kalau transversal itu bukit lembah, kalau dia longitudinal adalah rapatan dan regangan. Oke, kita lanjut dengan besaran-besaran pada gelombang. Sebelumnya, kalau dalam GLB ya, kalau kalian ingat dalam GLB, kalau diingat dalam GLB, bahwa gitu kan, V kecepatan sama dengan S per T. Tapi kan S-nya ini kita ubah jadi panjang gelombang atau lambda gitu ya. Jadi S-nya kita tukar, jadi bila S-nya sama dengan lambda berarti V sama dengan lambda per T gitu kan. Lambda panjang gelombang dibagi periode. Oke. Di sini kita tahu kan kalau T itu sama dengan 1 per F gitu ya.
kita tinggal ubah T-nya 1 per F, atau ini dia 1 per T sama dengan F. F sama dengan 1 per F, berarti 1 per T sama dengan F, atau F sama dengan 1 per T. Jadi kita ubah T-nya ini menjadi F gitu ya, menjadi F. Jadi apa rumusnya? Ini dia rumusnya. V sama dengan lambda dikali F, dengan F itu adalah frekuensi. Oke, kita lanjut nih. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke, ya di sini ada yang namanya soal ya, latihan. Jadi misalnya kalian kerjakan terlebih dahulu, dimana ada waktunya 2 menit dan kemudian ada ayunannya banyaknya ayunan 360 kali. Yang ditanya itu frekuensi dan kemudian ada periode. Kemudian soal yang kedua, di sini ada yang diketahui frekuensi, kemudian memiliki panjang gelombang 10 meter. Berapa cepat rambat gelombang? Oke. Miss pikir ini bisa diselesaikan ya. Segeralah kalian selesaikan karena rumusnya sudah ada yang Miss tampilkan. Oke. Kita sudah belajar semuanya, kita sudah belajar teorinya, bahkan kita sudah memecahkan soalnya seperti itu kan. Pasti gitu kan. Miss harap ada yang kalian pahami atau banyak ya yang kalian pahami. Semoga yang kalian pahami bermanfaat terlebih lagi untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya. See you.